Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mengkaji kembali kajian kita tentang akidah Islam, yang mana kita kaji setiap Jumat. Ini adalah kitab Aqidatul Awam beserta syarah dan dalil-dalilnya. Pada kesempatan kali ini kita masih pada pembahasan kajian tentang nama-nama Rasul yang perlu dan wajib diketahui oleh orang yang mukallaf. Kita sudah beberapa nama kita sudah ambil hikmahnya, kemudian kita pelajari beberapa secara singkatnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah dan mengambil hikmah serta mengkaji apa-apa yang terjadi di zaman Nabi Ismail. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengambil beberapa pelajaran dari sejarah singkat Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Para jamaah yang berbahagia, Nabi Ismail adalah termasuk orang yang cerdas, orang yang soleh, meskipun dia masih kecil. Jadi di saat dia masih kecil sudah tampak kesolehannya. Hal itu ditunjukkan ketika Nabi Ibrahim mendapat wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail sebagai ujian. Adakah Nabi Ibrahim lebih cinta kepada anaknya ataukah lebih cinta kepada Allah? Di situ kemudian kita melihat, kalau kita bandingkan dengan kejadian-kejadian atau keadaan kita di zaman sekarang, ketika ada seorang atau ada orang tua yang diperintahkan oleh Allah barangkali seperti perintah yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, maka kita akan sulit sekali mendapatkan seorang anak, atau bahkan kita misalkan jadi posisi anak akan tidak berani, bahkan akan menolak hal-hal yang sebagaimana dilakukan oleh Ismail. Dikatakan bahwa ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, kemudian Nabi Ismail menjawab dengan santun, jika itu memang perintah Allah, laksanakanlah wahai ayahku, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang sabar. Dikatakan di dalam surat As-Saffat ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin wa basyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu asy-sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dari ayat yang singkat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Dan doa Nabi Ibrahim itu tidak serta-merta 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu memiliki anak setelah sekian tahun tidak memiliki anak. Dan saya yakin kalau kita melihat seorang yang berkeluarga, seorang yang menikah, maka secara otomatis dia akan berdoa minta anak paling lambat setelah dia menikah. Paling awal sejak dia kecil sudah minta berikan saya keturunan. Tapi paling lambat orang yang menikah itu mesti punya keinginan punya anak. Kalau kita ukur waktu antara Nabi Ibrahim menikah dengan waktu Nabi Ibrahim diberi karunia, itu sekitar 20 tahun di dalam catatan sejarah.
itu pun bukan dari istri yang pertama, bukan dari Siti Sarah. Jadi nanti masih ada terpaut lagi 13 tahun antara Ismail dengan Ishak. Ini dikatakan, bisa dikatakan bahwa 20 tahun ditambah 13 tahun lahirnya Ishak. Jadi ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, sebelum mungkin hijrah ke Mesir dan sebelum perpindahannya dari Mesir ke Palestina, kita tahu bahwa dalam waktu yang lalu kita sudah bahas Nabi Ibrahim adalah memiliki usaha ternak yang dikelola bersama dengan Nabi Lut. Kemudian setelah itu memecah perusahaannya menjadi dua dan Nabi Lut pergi ke suatu tempat yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Nah, kemudian dalam waktu yang lama ini 20 tahun di Palestina, ternyata Nabi Ibrahim masih saja berdua dengan istrinya, belum dikaruniai anak. Akan tetapi Nabi Ibrahim punya budak pemberian dari Fir'aun ketika Fir'aun berusaha menjadikan Sarah sebagai selirnya, akan tetapi malah menjadi malapetaka bagi Fir'aun, karena ketika berkehendak tiba-tiba malah jadi sakit dan kacau. Maka sebagai itu dikasih hadiah, biar mungkin maksudnya biar tidak menjadi balak bagi Fir'aun. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim, Siti Sarah kemudian membawa budak yang bernama Hajar. Dan selama 20 tahun itu pun Nabi Ibrahim tidak menyentuhnya, dalam artian tidak menggaulinya, meskipun secara hukum waktu itu adalah budak boleh digauli. Hingga kemudian Siti Sarah ini mengizinkan, karena mungkin sudah 20 tahun sudah jenuh dengan berdua terus mungkin, hingga kemudian mengizinkan, cobalah engkau gauli Siti Hajar ini, barangkali dari dia kita akan mendapatkan keturunan. Hingga kemudian akhirnya Allah memberikan kabar gembira, wa basyarnahu bi ghulamin halim, dan kemudian Allah memberi kabar gembira bahwa akan lahir seorang anak yang bagus. Ternyata lahirnya dari Hajar. Ketika proses kehamilan Ismail ini, namanya juga budak, mestinya sudah tahu diri, jangan sampai menyinggung perasaan tuanya. Maka Siti Hajar berusaha menyembunyikan kehamilannya. Di dalam sejarah dikatakan bahwa Siti Hajarlah orang yang pertama kalinya memakai stagen, atau untuk mengelabui orang agar tidak ketahuan kalau dia hamil. Tapi namanya orang hamil, ditutupin kayak apapun juga ketahuan, apalagi sudah lahir malah ketahuan jelas. Akhirnya lahirlah Ismail. Dan di saat mau kelahiran ini, sebenarnya Siti Hajar itu sudah ketakutan akan marahnya Siti Sarah, karena sebenarnya ketika sudah ketahuan hamil, emosi Siti Sarah ini berubah. Yang asalnya dulu yang mengizinkan Nabi Ibrahim menikahi Hajar, kemudian ketika ketahuan hamil duluan dengan Hajar, sementara dia belum dikaruniai keturunan, kemudian namanya seseorang mesti ada naik turunnya perasaan. Ya mungkin secara manusiawi itu wajar ketika ada seorang punya 4 istri atau 2 istri, yang satu dikaruniai kelebihan, ya apalagi seperti ini, yang satu sudah dikaruniai bisa hamil, yang satu belum, otomatis akan merasa kurang diperhatikan oleh suaminya. Kemudian saking takutnya, Hajar itu sudah lari ketika Sarah itu marah-marah dan mengancam dengan ancaman-ancaman yang mungkin kita tahu, urusan rumah tangga macam-macam. Di dalam kisah ini mungkin sejarawan sedikit ada yang mencatat bahwa Siti Sarah mengancam akan, kalau bahasa sekarang, memutilasi, akan saya potong jadi 3 tahun. Ibaratnya saking sepertinya, hingga Siti Hajar itu lari dari rumah ketakutan. Saya mau lari saja untuk menyelamatkan anaknya. Akan tetapi kemudian Siti Hajar ini lari hingga kecapean di suatu tempat, hingga kemudian ditemui dengan malaikat. Wahai Siti Hajar, jangan lari, kembalilah ke tempatmu, dan katakan ketika lahir kasihlah nama dengan nama Ismail. Kemudian setelah itu kembalilah
Hajar kepada Nabi Ibrahim dan lahirlah namanya Ismail. Kalau kita kaji dalam bahasa-bahasa yang saat itu, Ismail berarti dari dua kata Yisma dan Il gitu. Jadi Il itu Allah dari bahasa Hebron kalau nggak salah. Jadi Ismail artinya adalah doa Nabi Ibrahim itu didengar oleh Allah, dikabulkannya menjadi Ismail. Kemudian setelah lahir otomatis namanya orang sudah satunya punya anak, satunya belum, dalam kehidupan adalah hal yang wajar. Akan tetapi kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Ismail dan Hajar ke suatu tempat yang masih dirahasiakan. Jadi suatu tempat yang masih dirahasiakan. Karena pas satu sisi itu juga memberi kenyamanan bagi Hajar dari perasaan ketakutan dari Sarah, satu sisi juga itu perintah Allah yang harus dilaksanakan. Kalau kita kaji dalam kondisi saat ini, kemungkinan perjalanannya itu adalah dengan unta, seperti halnya para musafir dari Palestina ke Mekah mungkin menghabiskan beberapa hari atau bisa kita anggap 1 minggu kira-kira. Namun dalam pembahasan lain dikatakan bahwa Nabi Ibrahim, kemudian Siti Hajar dan Ismail itu naik buruk. Jadi naik kendaraan yang cepat. Kalau sekarang mungkin naik Garuda atau naik pesawat, kira-kira seperti itu. Zaman itu sudah ada namun dimensinya berbeda. Jadi naik buruk hingga sampailah ke suatu tempat yang diinginkan oleh Allah. Kalau buruk mesti sudah ada titik terakhirnya. Kalau onta, dikatakan juga onta itu versi yang naik onta itu berhenti di suatu tempat yang disitulah ada Ka'bah yang akan dibangun. Di suatu titik, kalau kita bisa katakan adalah mungkin di zero magnet. Kalau orang membahasakan Ka'bah itu adalah titik dari bumi. Jadi zero magnetnya sebenarnya adalah di Ka'bah. Jadi kalau kita bisa melihat pengetahuan, mungkin awal waktu itu harusnya dimulai dari situ. Akan tetapi karena kita kalah dengan orang-orang Eropa, jadi dimulainya dari Eropa waktunya. Nah, kemudian sampailah ke suatu tempat, satu titik yang waktu itu belum seramai sekarang, belum ada hotel segede sekarang, belum ada listrik dan sebagainya. Kita bisa bayangkan ketika kita mengantar anak istri kita ke suatu tempat yang tidak ada orang di situ, tidak ada air di situ, dan kita bisa melihat bahwa Mekah itu adalah gunung batu, bukan gunung yang seperti di Indonesia, gunung Merapi yang hijau, gunung batu. Pikiran kita kalau gunung batu, sehebat-hebatnya orang nyari makan, nggak mungkin juga makan batu. Kalau di gunung-gunung di Indonesia ini, daun-daun masih banyak yang bisa dimakan. Nah, lalu bagaimana? Kemudian Hajar dan Ismail diturunkan di situ dan dibekali satu rantang makanan dan satu ikat minuman. Waktu itu minuman mungkin dari kulit gitu Pak, yang tabung, yang bisa diikat gitu, kayak apa namanya itu. Kalau sekarang mungkin satu botol air mineral kira-kira seperti itu, atau satu galon lah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berpamitan, saya mau balik. Kemudian Siti Hajar yang namanya orang mau ditinggal, setiap orang yang mungkin pernah diantarkan orang tuanya dan orang tuanya mau pulang mesti ada rasa berat gitu ya. Jadi Siti Hajar ini sampai memegang bajunya Ibrahim agar jangan pulang. Lah saya sama siapa? Ini anak bagaimana? Sementara Ismail masih nyusu. Padahal orang yang menyusu butuh asupan makanan yang banyak. Hingga kemudian Nabi Ibrahim itu nggak bisa menjawab. Dia diam gitu Nabi Ibrahim, dan nggak berani noleh. Saking ininya, takut pikirannya goyah. Takut pikirannya goyah. Kadang-kadang ketika orang dicoba oleh Allah, kadang-kadang itu kan ketika kena godaan dari istri, kena godaan dari anak, itu goyah pikirannya. Yang harusnya begini jadi begini. Nah ini juga kita sudah lihat bahwa Ibrahim pada nanti kedepannya juga akan diuji lagi seperti itu. Seberapa kuat tauhidnya. Maka dikatakan bahwa bapak tauhid itu adalah
Ibrahim, saking kuatnya cara memegang tauhidnya. Jadi nggak goyah, perintah Allah seperti ini. Hingga kemudian mengulang-ulang nih Hajar, apakah ini seperti ini, apakah seperti ini? Ibarat kata membuat laki-laki yang, siapa sih suami yang ketika istrinya menatap seperti itu nggak luluh kira-kira. Hingga berulang-ulang, hingga kemudian nggak ada jawaban. Nabi Ibrahim lebih banyak diam. Hingga kemudian Siti Hajar bertanya, apakah engkau diperintah oleh Allah untuk seperti ini? Nabi Ibrahim menjawab dengan singkat, na'am, iya, ini perintah Allah. Kemudian Siti Hajar melepaskan pegangannya dan membiarkan Nabi Ibrahim kembali ke suatu tempat yang di Palestina. Ini kalau kita bisa kaji, si istri ini juga solihah, Pak. Kalau nggak solihah, sudah dikatakan ini perintah Allah, masih digandoli juga. Bahkan kalau bisa perintah Allah itu bisa dikalahkan dengan perintah istrinya. Kadang-kadang seperti itu. Apalagi anaknya kira-kira. Dengan alasan-alasan yang rasional, tidak ada orang laki-laki yang bisa melepaskan istrinya di padang tandus tanpa apa-apa. Kalau kita sekarang mungkin 1.100.000 baru bisa seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim mulai meninggalkan itu tanpa menoleh ke belakang. Karena apa? Ketika menoleh ke belakang maka akan netes air mata itu. Jadi ketika kita meninggalkan seseorang, itu aturan jangan noleh ke belakang. Kalau kita noleh ke belakang maka akan tambah berat, bisa-bisa balik lagi. Makanya kita sering melihat film-film itu, kalau agak jalan agak jauh kok noleh berarti pengen kembali. Kalau memang nggak pengen kembali, nggak noleh. Seperti itu. Hingga kemudian di suatu tempat Nabi Ibrahim itu menoleh dan berdoa. Di dalam doanya Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi syar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jadi ini juga kadang kita bisa ambil pesan ketika kita mengantar anak kita ke pesantren, ke sekolah, atau mungkin sekolah yang jauh, maka doakanlah seperti ini. Jadi semoga Allah memberikan atau menjadikan tempat itu tempat yang baik dan menjadikan hati manusia condong kepadanya, dan semoga Allah memberikan rizki-rizki yang banyak sehingga mereka atau barangkali mereka bisa bersyukur. Ini kalau kita bayangkan, saat itu Nabi Ibrahim juga belum tahu kalau Mekah itu akan seperti ini sekarang. Semua buah ada, semua makanan hampir ada. Itu kan dari doa Nabi Ibrahim itu juga. Nah, ketika Siti Hajar dan Ismail bertawakal kepada Allah karena itu perintah Allah, biarlah suami saya mengurusi apa yang diperintahkan. Kemudian Siti Hajar ini berusaha mandiri tanpa bantuan siapa-siapa karena belum ada orang waktu itu di situ. Kemudian ketika makanannya habis, mulailah namanya manusia gelisah. Mulailah gelisah, makanan habis, minuman habis. Kemudian Siti Hajar lari ke sana kemari, barangkali ada sumber air. Yang dicari adalah sumber air, maka dia naik ke Sofa, ke Marwah, barangkali ada sumber air. Karena waktu itu kita tahu bahwa Mekah atau Masjidil Haram tepatnya itu dikelilingi oleh bukit. Hanya sekarang sudah pada dibolongi, jadi sekarang sudah indah. Waktu dulu mungkin agak susah kalau kita mau dari Mekah ke Mina, mungkin agak jauh, atau naik dulu ke gunung baru turun lagi dan sebagainya. Kalau sekarang sudah lewat terowongan, sudah enak. Nah, dicari ke sana kelihatannya di Marwah ada, dikejar di Marwah ternyata kelihatannya di Sofa ada, hingga sampai 7 putaran. Hingga kemudian ternyata dari dekat tempat Nabi Ismail diletakkan itu keluar air. Yang di situ dikatakan bahwa Ka'bah itu waktu itu belum dibangun seperti sekarang, masih berupa titik yang agak muncul ke dataran, ya, agak naik sedikit gitu. Jadi belum seperti sekarang. Jadi agak naik sedikit. Meskipun toh itu sudah diletakkan di zaman Nabi Adam. Jadi titik itu memang sudah jadi titik pertama yang menjadi tanda bahwa disitulah tanda yang ditentukan oleh Allah.
Setiap nabi sudah pernah ke situ dan rata-rata berhaji ke sana. Kemudian keluarlah air, namanya juga agak miring medannya, jadi keluar agak bercucuran ke bawah gitu. Kemudian setelah itu Siti Hajar membendung dengan berkata zam, jadi ngumpul, jangan mencar gitu. Jadi biar bisa diminum. Zam itu artinya ya apa yang diucapkan Siti Hajar ketika zam. Jadi ungkapan itu. Jadi keluarlah kemudian air Zam-Zam itu sebagai berkah, dan di situ malaikat sudah mendampingi dengan apa yang disampaikan dari Allah kepada Siti Hajar. Jadi kita sudah tahu bahwa Allah Maha tahu atas segala yang kita lakukan, akan tetapi Allah sudah tidak serta-merta memberikan kepada kita tanpa kita susah payah dulu. Kalau kita melihat dari kisahnya Siti Hajar, apa sih susahnya Allah ngasih air lewat situ? Kan nggak susah, tapi dibiarkan dulu kesono kemari hingga 7 kali. Itu bukan apa-apa. Jadi apa yang diusahakan Siti Hajar itu belum tentu berhasil, akan tetapi Allah memberikan satu dari jalan yang lain. Ini kadang-kadang kita juga kalau bisa ambil hikmah, apapun yang kita usahakan kadang-kadang gagal, akan tetapi insya Allah rezeki kita tidak akan kurang dengan usaha yang gagal yang kita lakukan. Nah, dikatakan di dalam ayat yang lain juga, di dalam surat Ibrahim dikatakan alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari ismaila wa ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ismail kemudian tumbuhlah remaja, hingga kemudian dikatakan juga secara tercatat Nabi Ibrahim itu sering mengunjungi Ismail dan Hajar ini. Kalau kita bisa mempercayai sumber yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim naik buruk, saya pikir itu wajar-wajar saja. Kalaupun dia naik unta, saya pikir juga wajar-wajar saja, karena waktu itu mungkin perjalanan seminggu itu masih wajar dibanding perjalanan kita sehari. Karena umur orang sekarang 60 dan umur orang-orang dulu masih di atas 150 tahun. Jadi masih hitung-hitungannya kalau dibandingkan zaman-zaman Majapahit atau zaman kerajaan di Nusantara itu masih standar, kira-kira Jakarta Surabaya kira-kira masih bisa ditempuh lah, meskipun secara dilogikakan seperti itu. Namun kalau kita mau menganut sejarawan yang lain mengatakan naiknya buruk. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu naik angin. Jadi diberi kekuatan untuk mengendalikan angin. Jadi naik angin, entah bagaimana caranya, itu urusan Allah dan yang tahu. Jadi dikatakan Nabi sering mengunjungi hingga kemudian ketika kira-kira umur 13 tahunan, kemudian perintah itu turun, wahai Ibrahim, cobalah kalau kau benar-benar cinta kepadaku, sembelih anakmu. Ini hanya ujian. Kadang-kadang ketika seseorang dikasih anugerah yang ditunggu-tunggu selama 20 tahun, itu ketika diminta oleh yang punya kadang-kadang berat. Contoh kecil, ketika kita dipinjamin HP, kemudian selama bertahun-tahun, padahal HP itu yang kita idam-idamkan dari tahunan yang lalu. Kemudian ketika dipinjami dan ketika mau diambil lagi sama pengirim ini, kadang kita merasa berat dan banyak alasan yang kita buat. Nah, di sini juga Nabi Ibrahim diuji, seberapa cinta kau kepada aku, ataukah lebih cinta kepada anakmu. Nggak diuji seperti itu. Nah, untungnya Nabi Ibrahim tauhidnya kuat, istrinya tauhidnya kuat, anaknya ini tauhidnya juga kuat. Kalau nggak kuat sudah lolos Pak, pelanggaran HAM, bisa itu, kira-kira seperti itu. Jadi ibunya ketika ditanya bagaimana, ya sudah, kalau mau perintah Allah laksanakan. Anaknya kalau perintah Allah laksanakan. Itu berkali-kali Pak, saking Nabi Ibrahim juga sayang, ini bener apa enggak, jawabannya itu nyata apa enggak. Maka kemudian kita kenang perjalanan itu menjadi pelemparan jumroh sekarang yang kita kenang dalam haji. Maka itu 3 kali itu ada godaan-godaan yang mungkin
pembisik-pembisik agar menggagalkan keikhlasan Ibrahim kepada Allah ini. Hingga kemudian setelah menyembelih pun, Nabi Ibrahim itu pertama kali menyembelih ternyata nggak putus, istilahnya nggak mempan pisau ini kepada Ismail. Kemudian Ismail masih mendorongnya, bapak barangkali bapak nggak tega menyembelih saya karena melihat wajahku. Cobalah bapak tutup wajahku biar bapak nggak merasa iba. Hanya mungkin kalau kita lihat orang-orang yang menyembelih itu kadang-kadang ditutup ininya biar kita nggak iba. Kadang-kadang kita menyembelih sapi, kalau kita perhatikan dengan benar di dalam saat kurban itu kelihatan kok sapi itu sebenarnya mengeluarkan air mata. Nah, kadang-kadang kalau kita punya rasa yang tinggi itu kita bisa jadi nggak tega ketika itu. Maka kemudian setelah dilakukan apa yang didorong oleh Ismail, ternyata nggak mempan juga. Sampai 3 kali nggak mempan, kemudian turunlah wahyu Allah, wahai Ibrahim, sudah benar apa yang kau lakukan. Saya hanya sekedar mengunci dan sembelihlah kambing yang sudah ada. Ini kalau kita kaji lebih dalam, mungkin kita sekarang membiasakan menyembelih hewan setelah anak kita lahir. Ini sebenarnya budaya yang diberikan ketika kita diberi karunia Allah, maka berbagilah kepada yang lain. Jadi ketika kita punya anak yang kita cintai, apalagi biasanya laki-laki yang kita cintai, maka nilainya lebih besar tentunya dibanding perempuan. Maka kemudian ada budaya akikah, ada budaya yang lain. Maka kesunatan-kesunatan itulah yang diterapkan sampai di zaman Nabi Muhammad nanti, hingga kemudian muncul perintah kurban. Nah, ketika perintah kurban itu sudah diturunkan, maka kemudian semua penyembelihan-penyembelihan sebelumnya itu menjadi dihapus. Itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ketika turun perintah untuk kurban, maka nasakhat kuladafkin gulaha, penyembelihan sebelumnya maka dihapus. Jadi dicukup menjadi kurban. Maka setidaknya kita bisa ambil pelajaran bahwa setiap orang yang lahir di dunia minimal disunahkan kurban sekali seumur hidup untuk dirinya. Atau kalau bapaknya mampu bisa ditambah dengan akikah. Akan tetapi kalau tidak mampu tidak masalah, karena ada hadis yang meriwayatkan bahwa itu sudah dinasah ketika ada anjuran kurban. Maka yang dianjurkan benar-benar adalah kurban daripada akikah. Tapi kalau bapaknya mampu, monggo silahkan. Tidak mampu tidak masalah. Karena apa? Kalau kita patok akikah adalah kewajiban, maka bagaimana anak-anaknya orang miskin? Nanti akan tergantung semua, kan itu tidak bisa. Maka hadis itu sudah jelas bahwa yang dianjurkan adalah kalau dia mampu bisa berkurban untuk dirinya. Tapi kalau bapaknya mampu, yang berkesunahan untuk berakikah adalah bapaknya, bukan anaknya. Apalagi mengakikahi dirinya sendiri, itu tidak ada anjurannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dikatakan bahwa Nabi Ismail itu sekitar tahun 1911 hingga 1779 sebelum Masehi. Diangkat jadi Nabi kira-kira umur tahun 1850 sebelum Masehi. Dan Nabi Ismail kemudian disuruh berdakwah di daerah Yaman, dan juga dikatakan di Amalek atau di golongan orang-orang yang berpostur tubuh tinggi. Ini kalau kita bisa ambil mungkin di daerah ya sekitar Rusia situ mungkin, yang postur tubuhnya tinggi, atau mungkin daerah situ kan, yang postur tubuhnya tinggi. Kalau kita lihat sekarang itu yang postur tubuhnya tinggi mungkin Rusia, kemudian Turki, kemudian Mesir. Sebenarnya postur tubuhnya agak tinggi dibanding Saudi, sebenarnya lebih tinggi Mesir. Itu mungkin, atau di daerah sekitar Hijaz situ. Nah, dikatakan juga dalam cerita bahwa Nabi Ismail pernah punya istri. Yang pertama adalah Umaroh, dikatakan di situ. Kemudian setelah itu datanglah Nabi Ibrahim kepada istrinya, dan ketika itu Nabi Ismail tidak ada. Ketika ditanya, mana suamimu? Suami saya sedang keluar. Bagaimana keadaan hidupmu? Istri itu menjawab, keadaan saya susah payah dan tidak enak.
Ya sudah, nanti kalau ketemu, kalau suamimu sudah pulang, salam kepadanya dan katakan untuk mengganti pintunya. Seperti itu. Kemudian setelah Ismail pulang dan menemui istrinya, apakah ada orang datang? Dikatakan iya. Apa dia pesan sesuatu? Iya, dia pesan begini-begini. Enggak, kemudian diceraikanlah istri yang itu. Kemudian Nabi Ismail menikah lagi, dan suatu saat Nabi Ibrahim kembali datang dan menanyakan si istri itu, mana suamimu? Suamiku sedang keluar. Bagaimana hidupmu? Hidupku enak dan nyaman. Apa makananmu? Makanan saya daging. Apa minummu air. Semoga barokah, kata Nabi Ibrahim. Dan salamku pada suamimu, katakan pegang erat, sudah tepat pintumu. Jadi ini sebenarnya dari kitab Qasasul Anbiya. Namun kita bisa ambil pelajaran bahwa istri yang soleha adalah istri yang tidak mengeluh ketika berkehidupan dalam rumah tangga. Kalau kita lihat dari pelajaran yang disampaikan Nabi Ibrahim, ketika istri mengeluh merasa susah, itu berarti mungkin Nabi Ibrahim sudah tahu kecukupan kok bilangnya susah. Akan tetapi Nabi Ibrahim di situ menyamar, tidak, maka istrinya tidak tahu kalau itu bapaknya. Dikatakan di dalam surat, di dalam sejarah juga, bahwa kemudian Siti Hajar itu ketika air sudah melimpah, maka sebenarnya Mekah dari dulu adalah tempat bersinggungan para pedagang dari mana-mana, mesti lewat situ. Maka kemudian diarahkan oleh Allah mungkin ya, karena sudah dijadikan dari doa Nabi Ibrahim tadi. Jadi suatu ketika ada orang yang mencari air, hingga cari sana kemari, kemudian dia mengikuti arah yang dibawa oleh burung yang sedang mengitari. Nah, kemudian sampailah ke situ, mulailah kemudian di situ banyak penduduk yang bermukim di situ, karena di situ termasuk tempat transit perdagangan. Hingga kemudian sampai sekarang segala barang transitnya di sana, semua barang ada. Nah, bahkan kalau teman-teman dulu ketika kita atau saya kuliah di Mesir, untuk membeli Indomie harus pergi dulu ke Saudi. Untuk membeli jahe harus pergi dulu ke Saudi. Jadi umroh sekaligus belanja kadang-kadang waktu itu. Jadi saya pikir, oh ini juga tidak jauh dari zaman itu. Jadi tetap menjadi persinggahan tempat barang-barang yang ini berputar. Maka di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa haji itu juga boleh berdagang. Karena waktu itu juga orang Indonesia kadang-kadang bawa ikan, kadang-kadang bawa jahe dan sebagainya yang mungkin di sana tidak ada. Kita bisa ambil hikmah juga dari pelajaran Nabi Ismail ini adalah betapa air adalah sumber kehidupan. Ketika kita mampu memanage air, maka itu akan mendatangkan sebuah kemakmuran suatu negeri. Itu dibuktikan dari kisah Hajar yang di situ dengan Ismail hanya dimodali sumber air, hingga kemudian orang berdatangan minta air karena dianggapnya Siti Hajar dan Ismail pemilik sumber itu, karena yang menghuni pertama, sehingga orang mau mengambil air itu minta izin dulu kepada Hajar. Maka otomatis secara aturan, masa ya izin doang, kira-kira masa nggak ada ininya. Saya pikir ada imbal baliknya, orang minta ini ya ngasih inilah, misalkan seperti itu. Kalaupun dia minta nggak ngasih, ya itu keterlaluan saya pikir. Apalagi pedagang harusnya kan ini untung nggak dijual. Kita tahu bahwa padang pasir harga air mungkin bisa lebih mahal daripada emas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang sedikit perjalanan Nabi Ibrahim, yang di sini yang disorot oleh Al-Quran secara jelas adalah kisah sebelum kelahiran Nabi Ismail dan kisah masa kecilnya, betapa Nabi Ismail yang masih kecil belia itu dia sudah punya tauhid yang kuat, yang karena tidak lain tidak bukan dari bapaknya yang punya tauhid yang kuat dan ibunya yang punya tauhid yang kuat. Dan itu nanti hingga akhirnya kemudian menurunkan keturunan, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Jadi meskipun toh di situ dikatakan bahwa Nabi Ismail adalah keturunan dari Hajar, di mana Hajar ini adalah budak yang diberikan dari Fir'aun kepada Ibrahim. Maka di sini kita bisa ambil siapapun ibu kita, kalau ibu kita adalah orang-orang yang punya tauhid yang kuat,
maka insya Allah anak-anaknya juga menjadikan anak-anak yang bertauhid yang kuat. Apalagi bapaknya juga seperti itu. Dan itu sebenarnya banyak kisah yang bisa diambil. Intinya ketika ada ujian dari Allah, maka suami, istri, dan anak haruslah seia sekata agar kuat dan menjadi diberikan oleh Allah apa yang harusnya diminta oleh Allah tapi tidak jadi, malah ditambah. Jadi dikatakan kalau kita bisa apa yang kita ikhlaskan, sesuatu yang sangat kita cintai kita ikhlaskan, insya Allah itu nggak bakal hilang, akan tetapi Allah akan menambah sesuatu ketika kita ikhlas atas apa yang kita cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita kaji ini menjadikan kita bisa meniru menjadi bapak-bapak yang kuat imannya, ibu-ibu yang kuat imannya, atau orang-orang muda, anak-anak, remaja yang punya keimanan yang kuat. Semoga Allah selalu meridai kita dan memberikan kita anugerah berupa iman dan takwa hingga kita menemui ajal kita. Akhirul kalam, wal afu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.